Senin sampai Jumat. Sabtu balas dendam tidur. Ya, Minggu lanjutin tidur. Minggu sore sudah komentar, jangkrik. Besok Senin lagi, suruh menghadap Pak Direktur lagi, ditanya target lagi. Hati-hati kalau Bapak Ibu kerjanya cuma rumah, mobil, kantor, mobil, rumah. Nanti di masa tua bisa menjadi kelompok P16. Pergi pagi, pulang petang, pantat piot, pinggang pegel, kepala pusing, penghasilan pas-pasan, pajak pula, pas pensiun penyakitan. Orang-orang yang pas pensiun penyakitan gara-gara kerjanya cuma rutin, klik mas. Dia tidak bisa menjawab pertanyaan ini. Untuk apa saya terlahir ke muka bumi ini? Pak, itu canggih amat pertanyaannya, ketinggian Pak. Oke, saya kecilkan. Oke mas, kalau dalam pekerjaan noble purpose itu kayak apa? Klik mas. Dalam pekerjaan noble purpose itu ditandai dengan menjawab 3 pertanyaan nih. Klik mas. Pertama, untuk apa saya bekerja di Dukcapil? Kira-kira untuk apa Anda bekerja di Kemendagri yang urusannya di bagian dirjen Dukcapil? Untuk apa? Kira-kira untuk apa? Ya, utang belum lunas Pak, boleh? Boleh. Ingin dapat gaji Pak, boleh? Boleh. Alasan-alasan rasional itu boleh. Jangan dulu mas, sebelumnya mas, balik ke saya. Alasan rasional boleh, dapat gaji, gak enak kalau nganggur, boleh. Tapi saya ingin cerita, saya pernah dikontrak oleh salah satu BUMN keliling Indonesia, salah satunya di Solo. Habis sholat subuh saya jogging, begitu saya jogging ada orang nyapu, saya tanya, lagi ngapain mas? Nyapu Pak. Kaget saya kira orang Solo itu lemah lembut, ini kok nyolot kaki. Nyapu mas gitu. Orang kedua saya tanya, lagi ngapain mas? Nyapu Pak. Ini kelihatannya orang Solo. Sebenarnya saya mau menghentikan pertanyaan, tapi ada orang ketiga nyapunya sambil nari. Akhirnya penasaran, saya tanya, lagi ngapain mas? Saya sedang mempersembahkan Piala Adipura untuk Solo. Kira-kira kalau Anda kerja, ditanya, lagi ngapain Pak? Garap data penduduk. Ini penduduk pindah nggak lapor. Atau yang kedua, apa? Pindah data penduduk mas. Atau yang ketiga, saya sedang menyiapkan data, karena dengan data itu maka Indonesia bisa tumbuh, bisa berkembang, dan itu berbasis pada data. Kira-kira jawaban Anda yang pertama, yang mana? Yang ketiga? Yakin? Pak Teguh, yang ketiga jawabnya nih. Berarti tepuk tangan dong buat Anda semuanya. Itu namanya emotional why, alasan emosional. Dan supaya lebih kuat lagi, maka ada alasan yang ketiga, yaitu alasan spiritual. Bahwa kerja itu ibadah, kerja itu bukan hanya ingin dapat rupiah, kerja itu bernilai ibadah, kerja itu bukan hanya ingin mendapat bayaran, tapi juga ganjaran. Maka itulah pertanyaan yang kedua. Klik mas, Anda perlu punya alasan. Apa alasan rasional, emosional, dan spiritual saya bekerja di Dukcapil? Bukan hanya dapat gaji, karena kalau tanggal dapat gaji doang, yang Anda ingat tanggal berapa? 1. Ya Allah, tanggal 1 kok masih lama. Gaji saya itu 15 koma, tanggal 15 sudah koma. Kok masih lama tanggal 1? Enggak. Kalau Anda kemudian, oke, saya bekerja sini memang dapat gaji secara rasional. Saya supaya bekerja supaya punya harga diri. Tapi apa? Saya ingin berkontribusi untuk Indonesia. Saya ingin menghidupkan data orang Indonesia ini supaya apa? Supaya semua pengambil keputusan berbasiskan pada data dan datanya itu akurat. Tepuk tangan dong. Dan yang paling penting juga, semua lembaga di Indonesia kalau ngambil data kemana? Kurang keras. Semua lembaga di Indonesia kalau ngambil data kemana? Itu Pak Teguh kalau dirupiahkan nilainya triliunan. Iya, tapi sekarang belum bayar ya. Enggak, udah. Oh sudah. Berarti harusnya ada triliunan. Amin. Hampir ya. Kalau gitu tepuk tangan buat kita semuanya. Oke, maka pertanyaan saya yang ketiga, kalau Anda sudah punya alasan rasional, emosional, spiritual saya bekerja di Dukcapil, klik mas. Pertanyaan saya, tolong dijawab. Apa yang menjadi lebih baik atas kehadiran saya di Dukcapil? Anda masing-masing bertanya, apa yang menjadi lebih baik atas kehadiran saya? Jangan sampai kita menjadi manusia mubah, adanya sama dengan tidak adanya. Apalagi jadi manusia makro, kalau datang menjadi sumber masalah.
Ya dia datang, ya dia ngantor. Kapan dia pensiun? Kapan dia dipindah? Maka Anda perlu menjawab ini. Apa yang menjadi lebih baik atas kehadiran saya di Dukcapil? Kalau nggak ada yang lebih baik, hati-hati. Apa? Itu bisa menimpa kepada kita keburukan-keburukan. Maka pastikan dimanapun kita berada, termasuk di Dukcapil, bahwa kehadiran kita memberi arti, memberi makna. Sepakat? Setuju? Karena di sini adalah para pimpinan, materi saya poin-poinnya saja, ya. Maka yang pertama, kalau aku ingin happy and produktif, maka bekerja sesuai dengan noble purpose. Bukan karena gaji, bukan karena jabatan, bukan karena ingin dilihat Pak Teguh, bukan karena ingin dilihat para direksi, tapi apa? Panggilan jiwa bahwa saya perlu berkontribusi terbaik untuk Indonesia, dan itu menjadi bekal saya pulang ke kampung akhirat. Tepuk tangan buat kita semuanya. Itu yang pertama. Yang kedua, klik mas. Setelah kita bekerja dengan noble purpose, apa? Menyelaraskan values diri dengan values organisasi. Jangan sampai values organisasinya apa, values kita apa. Klik mas. Saya ingin mengajukan pertanyaan. Mengapa emas harganya tidak berubah meski masuk comberan? Nih kita masuk bawa emas 20 gram dari aneka tambang, dibawa ke rumah, kecemplung comberan. Kemudian kita ambil, kita cuci. Dijual masih laku? Harganya masih sama? Kenapa tuh? Karena emas punya klik. Emas itu punya values. Bapak dan ibu harganya akan mahal kalau bapak dan ibu punya values. Tidak hanya sekedar kerja, rumah, mobil, kantor, mobil. Ada values. Dan di Kemendagri juga ada values. Klik mas. Yaitu valuesnya apa? Valuesnya menjadi modal semua adalah berakhlak. Betul? Yang ini tidak perlu saya bahas karena saya mendengar Dukcapil ini paling banyak mendapat penghargaan untuk urusan berakhlak. Tepuk tangan dong buat semuanya. Betul itu? Betul. Maka yang akan saya bahas justru yang khas Anda, yaitu apa? Ini dia. Selain kemudian punya values berakhlak, ternyata Dukcapil punya tagline. Tagline-nya apa? Prima. Berarti apa? Orang-orang Dukcapil itu harus prima. Prima itu bukan hanya sehat, bukan hanya kuat. Prima itu adalah klik mas. Yaitu apa? Orang-orang Dukcapil harus profesional. Sepakat? Kalau sekarang menggunakan 1 sampai 10, apa kira-kira 1 itu belum profesional, 10 itu sudah sangat profesional. Berapa nilai profesional Anda? Yakin? Oke, saya berbaik sangka aja deh. Iya. Selain profesional, R-nya apa? Orang-orang Dukcapil itu perlu responsif. Perlu apa? Responsif. Dan selain itu apa? I-nya apa? Orang-orang Dukcapil itu perlu inovatif. Perlu apa? Dan yang ketiga, yang keempat adalah orang-orang Dukcapil itu mentalnya mental melayani. Dan yang terakhir, orang-orang Dukcapil itu wajib akuntabel. Semuanya kemudian transparan. Maka pertanyaan saya, klik mas, mana yang itu gue banget? Anda mungkin nggak perlu 5-5-nya, tapi di antara itu profesional, responsif, inovatif, melayani, kemudian akuntabel. Yes, aku yang melayani. Kira-kira kalau bapak dan ibu di antara 5 itu mana yang itu? Yes, itu gue banget, gue banget, gue banget. Yang mana? Yang gue banget. Di antara semua pilih satu yang paling gue banget. Biasanya kalau milihnya semua malah bingung itu. Kira-kira oke, kalau dibuat bobot, yang itu yes ini gue banget, gue banget, gue banget. Setiap orang beda-beda. Boleh jadi yang melayani, boleh jadi yang profesional, boleh jadi ada yang inovatif, boleh jadi ada yang responsif, boleh jadi ada yang akuntabel. Paling tidak Anda punya 1 di antara 5 itu. Sepakat? Setuju? Oke. Waktu saya sebelum maghrib harus selesai. Kita lihat, masih ada waktu. Ya, saya sudah lihat waktu maghrib di Palembang 17.54. Ya, oke. Kalau gitu klik mas. Maka jadikan diri kita sebagai brand ambassador tagline Prima. Sepakat? Kalau gitu mohon maaf tangannya diangkat. Tepukan sebelah kanannya. Friend, mulai hari ini jadilah brand ambassador Prima. Profesional,
responsif, inovatif, melayani, akuntabel. Tepuk tangan buat kita semuanya. Coba, Indonesia. Tepuk semangat ya, Indonesia. Nah, sekarang kalau supaya tangan saya, tepuk tangan 1, 2, 1 lagi. Gitu ya. Tepuk semangat 1, 2, 1. Oke, tepuk tangan buat kita semuanya. Oke, yang terakhir ya, karena di sini orang-orang pintar, saya poin-poinnya aja. Kalau kemudian kita ingin happy and productive, tidak hanya bekerja pakai noble purpose, tidak hanya kemudian values organisasi sama dengan values kita, termasuk tagline organisasi tagline sama dengan tagline kita. Yang terakhir adalah memperbanyak tabung EPOS. Apa itu EPOS? Energi positif. Dari mana istilah EPOS? Dari pelajaran kelas 2 SMP dulu. Kalau kita nggak bolos pasti ingat. Klik mas. Ada hukum yang mengatakan, ada hukum kekayaan energi yang menyatakan bahwa ketika Tuhan yang menciptakan alam semesta, manusia dan kehidupan, Dia juga menciptakan energi dunia. Dan energinya tetap sampai hari kiamat, tidak bertambah, tidak berkurang. Yang ada hanya berubah bentuk. Contohnya, saya ngomong begini mengeluarkan energi, berubah jadi apa? Suara. Bapak dan Ibu datang ke sini mengeluarkan energi, berubah jadi apa? Nambah ilmu, nambah uang jalan, perbaikan gizi, makan pempek di Palembang. Ya, itu namanya berubah bentuk. Ya, maka implikasi hukum kekayaan energi dalam kehidupan sehari-hari adalah apa yang Anda usahakan sama dengan apa yang Anda. Dengan kata lain, klik mas, jumlah usaha sama dengan hasil. Artinya apa? Kalau Anda berusaha 10, maka hasilnya pasti. Kalau Anda berusaha 100, maka hasilnya pasti. Dan itu pasti sebagaimana pastinya hukum alam yang lain. Contohnya, benda ini kalau saya jatuhkan, jatuhnya kemana? Hukum apa ini? Gravitasi. Yang jatuhkan Jamil Ajemi jatuhnya kemana? Yang jatuhkan Saiful Jamil, saya garis bawahi ya, saya tidak ada hubungan dengan Saiful Jamil. Yang jatuhkan Pak Ganjar, bawah. Yang jatuhkan Pak Prabowo, bawah. Yang jatuhkan Pak Anies Baswedan, ke bawah. Yang jatuhkan Ustadz, bawah. Yang jatuhkan pendeta, ke bawah. Hukum alam itu berlaku umum bagi siapapun, tidak peduli agama, tidak peduli sukunya. Begitu juga hukum ini. Jumlah usaha sama dengan hasil usaha. Kalau Anda berusaha 10, maka hasilnya pasti. Kalau Anda berusaha 100, maka hasilnya pasti. Dan itu pasti sebagaimana pasti hukumnya lain. Perasaan gak gitu deh Pak. Kenapa? Saya di Dukcapil ini sudah berusaha mati-matian Pak. Berangkat pagi, pulang malam, Sabtu masuk, Minggu masuk Pak. Loyalitas saya sama Dukcapil Bapak gak perlu ragukan. Tangan saya ini Pak, kalau kena silet Pak, darahnya langsung membentuk tulisan Dukcapil Pak. Baik mas, saya sudah mengeluarkan energi 100 Pak. Yang saya dapat kok cuma 10. 10 apa? Penghargaan dari Pak Dirjen. Good job. Saya bangga punya kepala dinas seperti Anda. Pertahankan prestasi Anda, well dan selamat. Naik panggung di potret-potret, ada nilainya? Ada, tapi mungkin nilainya cuma 10. Padahal Anda mengeluarkan energi 100. Apa yang terjadi? Kecewa mungkin. Maksud saya kalau dikatain dengan hukum kekayaan energi, Pak katanya jumlah usaha sama dengan hasil. Kenapa saya sudah berusaha 100, dapatnya kok cuma 10? Kemana yang 90? Ternyata menurut hukum ini, hasil usaha itu terbagi menjadi 2 komponen. Klik mas. Ya, yaitu apa? Komponen yang bisa langsung dirasakan oleh kita dan komponen hasil yang tidak langsung dirasakan oleh kita. Komponen kedua inilah yang oleh para ahli yang disebut tabungan energi. Contohnya tadi, klik mas. Jumlah usaha kita berapa tadi? Hasil usaha kita berapa? Yang namanya 90 adalah tabungan energi. Disimpan di mana? Belum bicara akhirat. Ini berlaku umum di dunia, termasuk orang ateis. Disimpan di mana? Di alam. Kalau saya punya uang, saya simpan di mana? Nah, maka kalau saya pernah nyimpan uang di bank, saya tanya, misi Pak, ada Bapak Jamil mau ngambil tabungan, bukunya mana nih? Dilihat saldonya cukup, dikasih nggak? Saya nggak pernah nabung di bank, saya datang, misi Bu, ada Bapak Jamil mau ngambil tabungan, bukunya mana? Nggak ada. Pernah? Enggak. Dikasih nggak? Begitu juga kalau kita nggak pernah punya tabungan kebaikan, suatu saat rumah tangga kita berantakan, klik mas,
Kita berdoa, ya Allah, lagi mas, damaikan keluargaku, damaikan keluargaku, damaikan keluargaku. Kok nggak damai-damai? Kita harus introspeksi diri. Jangan-jangan selama ini kita nggak punya tabungan. Kenapa nggak punya tabungan? Karena semua perbuatan yang kita lakukan selalu meminta imbalan. Bantuin saya dong, Wani Piro. Ya hubungan temen lah. Hari ini bicara temen, sorry lah ya, time is money tahu. Bantuin saya dong, sorry ya, kita beda provinsi. KPI kita beda, tupoksi kita beda, tumkin kita juga beda. Berarti apa? Setiap melakukan sesuatu minta imbalan, setiap melakukan sesuatu minta uang perjalanan, setiap melakukan sesuatu minta uang lembur, setiap melakukan sesuatu minta bayaran. Berarti dia nggak punya tabungan. Dan tahu diri dong, kalau nggak punya tabungan jangan ngambil. Dan ternyata, klik mas, tabungan itu bisa bernilai positif, bisa bernilai negatif. Klik mas. Contohnya korupsi, positif atau negatif? Alhamdulillah. Kenapa saya bilang alhamdulillah? Saya pernah ngisi anggota dewan. Saya tanya, korupsi itu positif atau negatif? Jawabannya, tergantung Pak. Tergantung gimana? Ketahuan KPK atau enggak Pak? Kalau ketahuan negatif, kalau enggak positif Pak. Alhamdulillah kalau di sini negatif. Ya, jadi tepuk tangan dong buat Anda semuanya. Katakan ada orang korupsi senilai 1 miliar. Dengan korupsi itu perasaannya gelisah. Aduh, jangan-jangan bendara saya ini orangnya ember. Dia cerita ke sana kemari. Aduh, aku masuk koran. Aduh, aku masuk TV. Malu, aku malu. Perasaan gelisah itu ada nilainya. Katakan perasaan gelisah itu nilainya 200 juta. Dan orang itu korupsi 1 miliar. Berarti dia masih punya tabungan energi negatif berapa? Minus 800 juta. Yang suatu saat pasti menimpa orang itu. Dan itu pasti sebagaimana pastinya hukum alam yang lain. Anda datang ke sini energi positif atau negatif? Nggak usah khawatir, jangan. Ya, Rakornas kok di Palembang, harusnya dibalik Labuan Bajo gitu loh. Ini kok di Palembang sih? Paling nggak juga ke Singapura gitu loh. Rakornas Dukcapil, kita ini adalah apa? Kita ini bagian yang paling penting buat di Indonesia. Masa di Palembang? Nggak usah khawatir. Andaikan Rakornas ini katakan nilainya 10 juta, dan Anda pulang membawa energi 3 juta, nggak usah berkecil hati. Berarti Anda punya tabungan 7 juta yang suatu akan cair, dan itu pasti sebagaimana pastinya hukum alam yang lain. Itu untuk menjamin kemahadilan Tuhan yang Maha Kuasa. Tepuk tangan buat kita semuanya. Klik mas. Dan ternyata setiap orang unik punya kode frekuensi sendiri-sendiri. Tabungan energi tidak mungkin tertukar dengan orang lain. Jadi salah kalau menyatakan, perasaan saya yang banting tulang, kok dia yang dapat tulangnya saya dibanting-banting. Enggak, setiap orang punya kode frekuensi sendiri-sendiri. Contohnya dari depan satu persatu saya minta untuk berbicara sampai belakang. Suaranya ada yang sama? Kenapa suaranya beda? Karena frekuensinya beda. Apa itu frekuensi manusia? Pak Teguh ini boleh ngasih hadiah Pak? Yang bisa jawab saya kasih 500.000 dari saya. Salah jawab bayar 5 juta. Enggak. Ternyata frekuensi manusia klik ada di tulang belakang manusia. Waktu kita kuliah dulu disebut tulang katak. Dalam agama Islam disebut asbus janab. Dalam agama Hindu Buddha disebut saririka datu atau relik. Ternyata asbus janab ini, tulang kata ini, saririka datu ini dia black box hitungan penyaluran energi manusia di dunia yang menjamin, yang memastikan bahwa energi yang kita keluarkan baliknya pasti ke kita, nggak bakal tertukar. Dan asbus janab ini, tulang kata ini, saririka datu ini, di relik ini dibakar sampai 1000 derajat Celcius tidak rusak. Mohon maaf ada yang beragama Hindu di sini. Kalau ada orang Hindu meninggal dia pahit, dibakar di ngaben. Setelah di ngaben kumpulin abunya. Dari abunya bisa dicari reliknya. Dari reliknya ketahuan apakah orang ini ketika hidup banyak tabungan energi positif atau negatif. Tahun 2002 di Kelapa Gading Jakarta ada pameran reliknya orang suci. Salah satu yang dipamerkan adalah reliknya Siddhartha Gautama. Reliknya Siddhartha Gautama itu bening, bersih, mengkilat. Kenapa? Karena menurut teori ini, semakin banyak orang itu tabungan energi positifnya, reliknya itu bening, bersih, mengkilat. Dan semakin banyak orang itu tabungan energi negatifnya, reliknya itu butek, keruh, gelap. Klik mas. Ini saya ambil dari situs Buddha. Yang beragama Buddha tahu ya, tulang kata itu di belakang itu. Yang pojok kiri itu agak bening, berarti tabungan energi positifnya banyak. Yang hijau dan kuning itu gelap, berarti tabungan energi negatifnya banyak.
Ini relik ya, bukan batu ake ya. Kira-kira kalau Anda meninggal hari ini, reliknya warna apa? Saya tidak akan menghakimi Bapak dan Ibu sekalian. Yang tahu siapa? Yang tahu Yang Maha Kuasa. Maka berdasarkan fakta ini, klik mas, energi yang kita tabung ini tidak akan pernah hilang dan suatu saat akan kembali kepada kita dalam bentuk yang tidak kita duga sebelumnya. Apabila kita menabung energi negatif, klik mas, maka akan cair dalam bentuk tabungan energi negatif. Ya. Contohnya apa? Selesai acara ini Anda ke toilet jongkok, handphonenya masuk toilet. Handphoneku belum lunas. Berarti itu pencairan tabungan energi negatif. Siapapun yang berbuat negatif akan dibalas sempurna oleh alam, dibalas sempurna oleh Tuhan dengan menggunakan pendekatan hukum kekalan energi. Apabila kita berbuat energi positif, maka kita mendapatkan energi positif tersebut kembali. Tiba-tiba dapat bonus, tiba-tiba jabatan naik, tiba-tiba data yang dulu dicari nggak ketemu-ketemu. Tiba-tiba anak-anak generasi milenial sekarang cepat mendaftarkan iktp. Semuanya dipermudah urusan Anda. Itu pertanda apa? Anda punya banyak tabungan energi positif. Maka klik mas. Ya, pertanyaan saya. Ya, Pak, kata Bapak jumlah usaha sama dengan hasil usaha Pak. Kok ada Pak di kantor Pak yang energi negatifnya banyak naik jabatan loh Pak? Ada? Ada loh Pak yang energi positifnya banyak malah dimutasi Pak ke daerah terpencil yang nggak ada sinyal Pak. Ada? Kenapa tuh? Menurut hukum ini dikenal istilah down payment, dibayar di muka. Maksudnya apa? Klik mas. Misalnya, kalau Anda kemudian dapat hasil 100, jabatan naik, tiba-tiba dapat tungkin, padahal Anda tidak berusaha, hati-hati. Ya. Dan kemudian Anda sudah dapat hasil 100, ternyata usaha Anda klik hanya 50. Ya. Seharusnya 100 kan? Tapi kalau kemudian Anda klik mas, ternyata usahanya 50, maka yang 50 lain dalam bentuk tabungan energi negatif. Ada orang yang lain begitu lihat, bapaknya miskin, utangnya banyak, narapidana lagi. Down paymentnya minus 100. Kalau dia ingin dapat 100 seperti anak orang kaya, berapa energi yang harus dikeluarkan? 200 dong. Ya, wajar dong anak orang miskin kalau mau bersaing dengan anak orang kaya, energi yang dikeluarkan harus jauh lebih banyak. Tapi kan hukumnya berlaku, klik mas. Jumlah usaha sama dengan hasil usaha, klik mas. Maka kalau dia berusaha 200, boleh jadi hasilnya 100 sama seperti anak orang kaya, tapi dia punya tabungan 100. Inilah teori yang menjelaskan kenapa anak orang miskin hidupnya suatu saat lebih bahagia dibandingkan orang kaya. Kenapa? Karena anak orang miskin hidupnya dipenuhi dengan bos. Sementara anak orang kaya hidupnya dipenuhi dengan enek. Apa itu bos? Energi positif. Apa itu enek? Energi negatif. Maka Bapak dan Ibu, kalau mau ngajukan anggaran lancar, perbanyak tabungan energi positif. Mempermudah urusan orang lain. Jangan sampai berisi hidupnya, jika bisa dipersulit, kenapa dipermudah? Karena orang yang terbiasa mempersulit hidup orang lain, menurut hukum ini berarti makin tua makin sulit. Apakah banyak penyakit datang? Jantung, ginjal, paru-paru, asam urat. Sekarang sudah ditemukan obat asam urat. Emping. Iya. Ya benar, ternyata emping itu menurunkan asam urat. Turun dari mulut ke kaki. Jadi kalau Bapak Ibu makan, langsung turun ke anaknya berantakan. Kenapa? Boleh jadi kalau yang anaknya berantakan, tiba-tiba istrinya selingkuh. Kenapa? Karena boleh jadi orang ini banyak berbuat energi negatif, maka dibalas oleh alam dengan sesuatu yang negatif. Dan itu pasti sebagaimana pastinya hukum alam yang lain. Tapi bagi Anda yang selama ini, ya Allah Pak, di tempat saya Pak, APBD Pak, anggarannya susah Pak, susah. Pulang dari sini, perbanyak energi positif. Begitu Anda memperbanyak energi positif, ajukan anggaran, insya Allah lancar. Tepuk tangan dong buat kita semuanya. Maka, klik mas, ya. Bila sesuatu menimpa kepada kita, maka hanya ada dua kemungkinan. Kalau nggak pencairan tabungan berarti down payment. Maka kalau sesuatu menimpa kita, kita introspeksi. Ini pencairan tabungan atau down payment ya? Itu kira-kira. Klik mas. Maka pertanyaan saya, hidup Anda ingin dipenuhi keberuntungan? Ingin? Perbanyak klik energi positif. Ada yang dari satu kantor ini? Jangan sampai hari Senin temennya semangat, tumben lu semangat.
Gara-gara seminar sama Pak Jamil ya. Allah paling bertahan 2 minggu. Orang sama ngoyo-ngoyo, pinter bodoh kecil podo. Daripada menghambat orang lain berbuat energi positif, lebih baik diam. Kenapa? Menghambat orang lain berbuat kebaikan itu menjadi energi negatif buat kita. Bila perlu Anda tunjukkan, saudara-saudara, mari kita tunjukkan bahwa Dukcapil menjadi dirjen terbaik di seluruh kementerian. Bisa? Bisa? Energi positif? Ketemu teman, tos energi positif? Jangan sampai ketemu pagi Pak, pagi. Senyumnya apa? Eselon 2. Nggak level ketawa sama kamu. Itu yang digituin langsung nyantet. Atau berdoa negatif. Maka mulai sekarang di Dukcapil adanya adalah epos. Adanya apa? Adanya apa? Energi positif. Dan klik. Jauhi, kurangi energi negatif. Kita manusia. Belum mas, jangan buru-buru mas. Kita manusia biasa, pasti pernah berbuat negatif. Tapi sebisa mungkin, kurangi. Di kantor Anda berbuat energi positif. Di rumah juga berbuat energi. Selama ini kalau bapak-bapak berangkat kantor, cuek aja. Sekarang sebelum berangkat kantor datangin istrinya. Bunda, aku berangkat ya. I love you. Energi positif. Mungkin sebagian Anda menganggap adalah I love you sesuatu yang kecil, sesuatu yang sederhana. Tapi saya ingin tanya, bangunan yang kokoh ini terjadi apa? Batu bata, kerikil, pasir, dan semen. Semen sesuatu yang kecil. Bangunan ini kokoh nggak tanpa semen. Hidup Anda pun tidak akan kokoh kalau Anda mengabaikan yang kecil-kecil. Tepuk tangan dong. Maka sebentar lagi selesai. Begitu selesai, langsung WhatsApp istrinya. Say, I love you. Langsung dibalas, Pak, nggak salah kirim. Tumben-tumbennya bilang I love you. Ini acara di mana? Di Novotel Hotel. Kok bilang I love you? Buat siapa itu? Maka diceritakan dulu dong. Pak, Ma, hari ini ada seminar, Ma. Yang ngasih seminar cakep banget, Ma. Dia menganjurkan agar kita berbagi energi positif. Dan paling tidak aku akan ngomong I love you kepada kamu. Paling tidak sehari 3 kali. Itu energi positif. Anda sampai rumah, Anda belajar, Anda bantuin energi positif. Positif. Anak-anak sudah, jangan sampai Anda bantuin anak-anak nggak bisa. Atau Anda nggak mau bantuin, dan setelah bantuin pun kemudian nggak bisa, karena PR sekarang susah-susah. Mas nggak bisa bilang, nak, gurumu salah soal. Kalau saya, nak, dulu pas pelajaran ini dulu Bapak nggak masuk. Anak-anak sudah tidur semua, tinggal kita sama istri kita. Bu, aku pakai parfum yang kamu sukai. Energi positif? Istri kita balas, Mas, aku pakai transparan, Mas. Melambai-lambai, Mas. 38 D loh, Mas. Dan setelah itu Anda melakukan warming up selama 3 jam. Nggak apa-apa, eksekusinya cukup 3 menit. Ini kalau dilihat wajahnya, wajah 3 menit ya. Anda warming up 3 jam energi positif. Eksekusi 3 menit energi positif. Nggak usah khawatir, akan kembali kepada Anda. Maka saya ingin tambah satu cerita. Ada seorang raja punya 3 penasihat. Masing-masing kepada penasihatnya kasih karung. Tolong ambilkan buah di taman. Maka semuanya ngambil buah di taman. Tapi responnya beda-beda. Yang pertama Pak, raja kurang kerjaan. Masa saya harus ngambil buah? Aku ini penasehat. Yang ngambil buah itu harusnya tukang kebun. Makanya apa yang dilakukan? Dia ngambil buah yang jatuh, ngambil buah yang mentah. Pokoknya karungnya kelihatan penuh. Penasihat yang kedua, raja sibuk, nggak mungkin memeriksa isi karung. Maka dia ambil daun masukin, ranting masukin. Pokoknya karungnya kelihatan penuh. Dan penasihat yang ketiga, ini permintaan raja, maka saya harus memberikan yang terbaik. Maka dia manjat pohon, cari buah yang terbaik, masukin karung. Cari buah yang terbaik, masukin karung. Pindah pohon, cari buah yang terbaik, masukin karung. Dan begitu sore hari, mereka semua bertiga menghadap kepada raja. Tuan raja, kita paduka sudah kami lakukan. Apa yang seharusnya kami lakukan? Apa jawab rajanya? Buka karungnya, makan isinya. Penasihat yang pertama nyesel. Ya Allah, makan daging, makan buah mentah, asem tenan. Penasihat yang kedua, makan daun, herbivora. Penasihat yang ketiga, makan buah yang terbaik. Bapak dan Ibu, hidup adalah pilihan. Bapak Ibu boleh memilih penasihat kedua atau penasihat ketiga. Saran saya, pilihlah penasihat yang ketiga. Kenapa? Karena apapun yang Anda lakukan kembali sempurna kepada Anda, enggak bakal ketukar.
Mau dilihat Pak Dirjen atau tidak, lakukan yang terbaik. Kenapa? Nggak bakal ketukar. Jadilah penasihat ketiga. Klik Mas. Maka yang berikutnya terakhir, ya. Apa? Jadilah role model kebaikan bekerja dengan. Oke. Jadilah role model kebaikan bekerja dengan. P-nya apa? R-nya? I-nya? M-nya? A-nya? Maka berbagai keberuntungan akan mendatangi Anda. Dan itu pasti sebagaimana pastinya hukum alam yang lain. Tepuk tangan buat kita semuanya. Maka, terakhir, tangan kanannya diangkat. Tepukan sebelah kanannya, ikuti kata-kata saya. Friend, mulai hari ini, perbanyak, tabung epos, energi positif, friend. Jauhi enek, energi negatif. Tepuk tangan buat kita semuanya. Maka itu yang bisa saya bagi. Saya yakin Anda sudah menangkap isinya. Materinya sebenarnya saya siapkan untuk 1,5 jam. Tapi saya yakin karena yang hadir sini orang-orang pintar bisa menangkap saripatinya. Pak, masih kurang Pak, penjelasannya kurang dalam Pak. Klik Mas. Kalau Anda masih merasa kurang, maka setelah ini cari YouTube, search Jamil Al-Jaini Official. Kalau sudah ketemu jangan lupa subscribe. Nanti insya Allah akan ada ilmunya. Karena tadi Pak Dirjen mengatakan malam ini kita tuntaskan supaya nanti Anda malam bebas. Sepakat? Setuju? Dan kalau ingin dalam jangan lupa buka YouTube, search Jamil Al-Jaini Official. Setelah itu subscribe. Berarti hari ini saya berbagi ilmu. Kalau kita ingin happy and produktif, ada 3. Pertama, bekerja dengan double purpose. Yang kedua, selaraskan value kita dengan values organisasi. Dan yang ketiga, perbanyak tabung epos. Semoga menginspirasi, mudah-mudahan bermanfaat. Boleh acara ini saya tutup dengan pantun? Tugas Anda ngomong? Cakep. Kalau ada sumur di ladang, jangan lupa menumpang mandi. Kalau ilmunya masih kurang, jangan lupa diundang lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mohon Indonesia Dukcapil Prima Pak Jamil Al-Jaini. Itu sambutan dari kami Pak. Terima kasih Pak. luar biasa. Kita berikan aplaus sekali lagi untuk motivator kita pada sore hari ini. Sungguh sangat memberikan semangat bagi kita semua. Baik, untuk Bapak Ibu, kita jeda sejenak untuk acara kita dan akan dilanjutkan pada pukul 19.00 dan acara akan kita lanjutkan penutupan. Baik.